Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi kawan-kawan desa yang berbahagia. Sudah lama tidak upload ya teman-teman, karena suatu kesibukan. Kali ini saya coba akan membantu teman-teman untuk menginput anggaran kas yang selama ini dianggap tidak penting, karena anggaran kas itu adalah masuk dalam perencanaan juga, dalam perencanaan penganggaran, yaitu untuk kapan dan berapa kita akan melakukan penarikan atau menerima pendapatan dari desa. Baik teman-teman, yaitu caranya dari data entry, kita klik penganggaran, kita pilih anggaran kas. Nah, nanti angkas ini kebanyakan kawan-kawan di laporan penganggaran, angkas ini belum diisi sehingga RKA dan RAK-nya ini tidak bisa dicetak, itu tidak muncul. Ini kan udah diisi sehingga muncul, jangan kan belum muncul. Oke. Caranya yaitu dari data entry penganggaran kita masuk langsung ke dalam anggaran kas desa, kawan-kawan. Nah, pertama yang kita rencanakan anggaran kas itu yaitu dari pendapatan. Nah, ini sudah ada, ini misalkan oke, saya hapus saja biar kita mulai dari awal, kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini sudah tidak ada. Pertama kita klik tombol load, kita klik apakah mau menambahkan, yes. Oke, ini sudah muncul pendapatan kita. Nah, di sini kita mencoba untuk merencanakan kas pendapatan dari dana desa bagi hasil pajak dan alokasi dana desa. Nah, contoh misalkan di dana desa. Nah, dana desa ini kita harus bisa memprediksikan kira-kira masuk yang 40% pertama, 40% kedua, dan 20% itu di bulan berapa. Di sini ada bulan, ini bulan pencairannya, kan kawan ya. Bulan pencairannya atau pengambilannya di bulan berapa. Lalu di sini ini juga ada bantuan untuk termin, ya. Jadi termin ini ada pilihan, ada terpilih, ada semua. Artinya kalau terpilih ini berarti yang kita pilih aja. Kalau semua berarti ya semua di sini kita bagi sama, itu ya kan kawan ya. Tuh. Nah, ini persentase, misalkan contoh triwulan 1 nih, triwulan 1 berapa persen. Nanti biar kita tidak ngetik di sini secara manual. Contoh nih, misalkan saya contohnya ini misalkan 40%, di triwulan 3-nya 40%, di triwulan 4-nya ini 20%. Ini kalau kita menggunakan persentase, tidak menggunakan manualnya. Kita yang terpilih berarti yang dana desa saja. Oke, kita klik run. Oke. Nah, maka 40%-nya ini triwulan pertama, berarti masuk di bulan April, masuk 40%, triwulan kedua masuk di bulan Juli 40%, dan di Oktober 20%. Ini rencana bulan pencairan. Kalau kawan-kawan mau pakai manual, juga bisa saja, tinggal kawan-kawan klik aja di sini. Mau berapa persentase, masuknya di bulan apa, mau dipindah di bulan Mei atau ini dipindah di bulan apa, boleh saja. Misalkan ini di bulan Mei-nya, boleh tinggal dipindah saja. Nah, oke, kita ikutin ini, berarti ini kita simpan. Oke, berarti dana desa ini bulan pencairannya nanti di bulan April dicairkan 40%, di bulan Juli cairkan 40%, di bulan Oktober cairkan 20%. Ini perencanaan kita, kawan-kawannya. Nah, tetapi perlu kawan-kawan pikirkan,
ketika di bulan April kita sudah menganggarkan ini, maka bulan Januari, Februari, Maret sampai April ya maksimal kita bisa mencairkan hanya 40% kan kawan. Sampai bulan April itu. Begitu juga bulan-bulan selanjutnya kan kawan ya. Oke, kita simpan. Lalu yang retribusi pajak. Retribusi pajak ini pendapatan hasil pajak ini mau dicairkan persentase juga atau langsung aja kan kawan. Misalkan mau persentase, misalkan kita mau cairkan di sini kita nolkan, di triwulan 3 ini langsung kita cairkan 100% misalkan. Di sini kita nolkan. Oke, maka keseluruhan bagi hasil pajak ini akan cair di bulan Juli. Oke, kita simpan. Lalu alokasi dana desa. Alokasi dana desa persentasenya mau seperti apa? Mau kawan-kawan manualkan melalui sini atau mau pakai pembagi presentasinya. Oke, misalkan kita cairkan di triwulan 2-nya ini misalkan 60, lalu triwulan 4-nya kita cairkan 40. Oke, seperti ini hasilnya kawan-kawan ya. Ini kita simpan. Oke, itu selesai untuk pendapatannya kawan-kawan. Lalu di belanja. Di belanja yang seperti ini ada semua bidang ini nanti kita bagi, kita rencanakan anggaran kasnya. Contoh penyelenggaraan pemerintah desa, kita klik satu persatu ini teman-teman ya. Yang pertama siltap. Siltap. Misalkan siltap ini kita hapus, kita ulangi lagi kan kawan ya, biar dari awal. Nah, oke. Nah, siltap ini kita pilih semua saja supaya ini, kalau biasanya siltap ini kan bisa saja kita bagi rata. Kita klik ubah, di sini kita pilih semua. Kalau di sini kita klik tombol bagi rata, maka ini akan terbagi selama 12 bulan. Yes. Oke. Cuman kendalanya kawan-kawan, biasanya dana yang diterima di desa ini kan di bulan Januari, Februari ini biasanya belum masuk. Biasanya dana itu masuk paling cepatnya Februari, Maret, bisa ke April atau Mei. Jadi bisa saja kawan-kawan yang ini dikosongkan, Januari sampai Maret dikosongkan, lalu dimasukkan kepada April. Kawan-kawan perlu menghitung, jadi 4 bulan ini berapa jumlahnya, masukkan ke April. Karena di bulan Januari, Februari, Maret ini biasanya belum masuk. Coba kita hitung dulu. Rp1.573.000 dikali 1, 2, 3, 4 kali 4 bulan langsung di April. Nah, berarti di April ini totalnya adalah kita ubah dulu. Oke, berarti yang di sini kita nolkan, jangan dikosongkan, tapi ditulis 0. Kalau kosong nanti dia tidak mau jalan. Oke, untuk bulan-bulan lainnya ini biasanya dananya sudah masuk, atau biasanya nanti yang 40%-nya di bulan berapa, bisa juga dihitung seperti ini kan kawan ya. Oke, kita simpan. Nah, ini contoh baik untuk siltap dan tunjangan kepala desa. Jadi itu kawan-kawan. Untuk yang lain-lainnya bisa kawan-kawan lanjutkan sendiri. Yang penting intinya ketika kita membuat angkas,
harus kita pikirkan ini kira-kira sudah ada dananya atau belum. Kalau belum ya nggak usah diambil, nggak usah diisi bulan pencairan, karena kita nggak mungkin melakukan pencairan di bulan Januari karena dananya belum ada, kecuali kegiatan-kegiatan yang sumbernya dari silpa itu kawan-kawan ya. Oke, kalau pembangunan contohnya misalkan seperti pengerasan jalan usaha tani ini. Nah, di pembangunan ini kawan-kawan harus dipikirkan ini kira-kira mau dilaksanakan kapan. Nah, kalau pembangunan nggak bisa mungkin dicairkan semua. Yang pertama biasanya pasti material dulu. Nah, contoh misalkan material ini mau dicairkan di bulan Mei kawan-kawan ya. Di bulan Mei berarti ini 40.813.000. Maaf, ubah dulu 40.813.000. Oke, ini untuk material. Nah, ini untuk material kan kawan ya. Nah, untuk upah honor tim, persiapan peralatan boleh misalkan setelah selesai. Ini kan biasanya mungkin bulan berikutnya baru selesai misalkan. Berarti upah tenaga kerja ini di bulan Juli 5.400.000 kita simpan. Lalu honor di bulan Juni juga 650. Lalu sewa ini di bulan Mei karena dia kan sama ketika dipakai itu ya, langsung dipakai 67.250. Sewa peralatan berarti langsung untuk kerja. Oke, ini selesai kan kawan ya. Kita lihat di laporannya, yaitu di laporan penganggaran. Kita pilih nama kecamatan dan desa di RAK-nya. Nah, ini tadi untuk pendapatan rencana pencairannya, yaitu di bulan April dana desa ini sekian, terus di bulan Juli sama di bulan Oktober. Nah, kita lihat di siltap tadi. Nih, siltap. Di siltap ini tadi yang saya rubah di tunjangan ini ya. Tadi yang siltapnya belum saya rubah. Siltapnya masih dibagi rata. Nah, seharusnya siltapnya nggak bagi rata juga, karena di bulan Januari, Februari, Maret ini kemungkinan belum ada tersedia dana di rekening desa. Yang benar seperti ini kan, kalau tunjangan kepala desa ini di Januari, Februari, Maret kosong, kita tidak melakukan penarikan, kita langsung penarikan selama 4 bulan di bulan April. Ini tadi tidak kerubah, harusnya ini sama seperti ini, 2.427.000 ini kali 4 langsung diambil di bulan April 4 bulan. Nah, gitu kan kawan. Coba kita lihat yang pembangunan tadi. Pembangunan, bidang pembangunan. Ya, ini ya, ini kan kawan ya. Nah, ini mulai ditarik di bulan untuk materialnya di bulan Mei, lalu upah tenaga kerjanya ini di bulan Juni, honor timnya di bulan Juni, sewanya di bulan Mei juga, ini sama. Nah, jadi itu kan kawan, untuk RAK-nya ini penting sekali dibuat supaya kawan-kawan ketika mau melakukan penarikan ini sudah jelas berapa sih jumlah dana yang mau saya tarik. Nah, tinggal dilihat di sini. Ini bulan Januari, ini bulan Juli. Nah, jadi kawan-kawan membuat SPP-nya sebesar ini. Rinciannya lihat di RAK-nya ini, kawan-kawan ya. Nih. Ini masih belum pelen karena belum selesai dalam input RAK-nya. Lalu RKA-nya, ini rencana kerjanya, ini kawan-kawan bisa cetak juga, ini membantu kawan-kawan di desa dalam 1 tahun itu rencana kerjanya atau rencana penarikan anggaran ini setiap bulan sudah jelas. Jadi itu kawan-kawan, mudah-mudahan dapat sedikit membantu teman-teman untuk melakukan penatausahaan keuangan desa yang lebih
baik lagi ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.